Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang notasi sigma dengan materi cara menghitungnya, ya, menghitung nilai notasi sigma. Ini adalah contoh soal yang akan saya bahas pada video kali ini. Ada berapa ini? 7 soal ya. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe dulu channel saya, nyalakan lonceng notifikasi, like, share ke teman-teman kalian, dan berikan masukan, kritik, saran di kolom komentar. Untuk menentukan nilai dari notasi sigma, kita perlu menjabarkan dulu. Jabarkan dulu bentuk notasi sigma, lalu kita jumlahkan. Ada tips yang bisa dipakai, yaitu gunakan rumus deret aritmatik dan geometri. Apa rumus aritmatik? Sn sama dengan N per 2, ya, apa? A plus UN. A plus UN. Atau N per 2, 2A plus N min 1B. Bisa pakai cara itu. Untuk deret geometri kita bisa pakai Sn sama dengan A R pangkat N kurangi 1 dibagi R min 1. Ya. Gunakan pula sifat-sifat notasi sigma untuk memudahkan perhitungan. Sifat-sifat sudah saya bahas pada video sebelumnya. Kemudian jika batas bawahnya bukan 1, maka banyaknya suku, ini kadang ini mengecoh ya, banyaknya suku bisa digunakan rumus ini, yaitu batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Batas atas Q dikurangi batas bawah P terus ditambah 1. Ada beberapa rumus yang perlu kamu ketahui dan kuasai dan dihafalkan ketika ketemu bentuk yang seperti ini ya. I sama dengan 1 sampai N dengan rumus polanya I. Ini kalau saya tulis jadi gini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai N. Itu ternyata N kali N plus 1 dibagi 2. Kita nggak perlu menjumlahkan satu-satu, cukup masukin ke rumus ini aja. Jadi misal 1 sampai 100, cukup masukin 100 kali 100 tambah 1 dibagi 2. Lebih cepat ya. Yang kedua, ini untuk bentuk kuadrat. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat. Ternyata gunakan rumus ini ya, yang sudah ada ini. Yang ini yang pangkat 3, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 4, 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 dan seterusnya sampai N pangkat 3. Rumusnya yang ini, yang akan lebih mempercepat perhitungan. Contoh pertama, tentukan nilai dari ini ya, sigma dari 3 untuk I berangkat dari 1 sampai 15. Perhatikan angka 3 di sini tidak ada kaitannya sama I. Tidak ada kaitannya sama I, jadi berapapun nilai I, nilainya tetap 3. Ini kalau saya tulis, saat I-nya 1, ini tetap 3. Saat I-nya naik jadi 2, tetap 3 dia. I-nya jadi 1, 2, jadi 3, tetap 3. 4 tetap 3, berapapun tetap 3 sampai 15 pun nanti tetap 3. Yang ini nanti sebanyak berapa ini? Sebanyak berapa suku? 15 suku. Maka perlu kita kalikan 15 kali 3 alias 45. Yang B, saat I-nya 6 ya, 5 tetap 5. I-nya naik jadi 7, tetap 5, 8 tetap 5, dan seterusnya sampai 20 pun tetap 5. Berarti 5-nya ada berapa kali ini? Banyak suku sama dengan berapa ini? Batas atasnya 20, batas bawahnya 6, jangan lupa tambah 1. 20 dikurangi 6 itu 14, tambah 1 15, berarti ini ada 15 dikali 5 ya, 75. Begitu caranya untuk yang konstanta, jadi tidak ada kaitannya sama I. Contoh berikutnya, sekarang mulai ada K-nya ya. Jadi bentuk ini kalau kita jabarkan, berarti kan kalau ini batasnya pendek 3 sampai 6 itu kan pendek ya. Kalau kita jabarin itu enteng, kita jabarin aja ini. 3 berarti 2 kali 3 dikurangi 5. 3 naik jadi 4, berarti 2 kali 4 dikurangi 5. 4 jadi 5.
2 kali 5 dikurangi 5. 5 jadi 6. 2 kali 6 dikurangi 5. Kita hitung. 6 kurangi 5 itu 1. 2 kali 4 itu 8, dikurangi 5 itu 3. 10 dikurangi 5 itu 5. Kemudian 12 dikurangi 5 itu 7. Ini 4 ditambah 12 ya, jadinya 16. Seperti ini. Namun bagaimana jika bentuknya seperti yang kanan, 6 sampai 31, gak mungkin kita jabarin semuanya. Maka kita perlu menggunakan sifat ya. Saya ingatkan ada sifat seperti ini. K sama dengan 1 misalnya ya. N, kemudian di sini ada P dikali UK. Nanti P-nya, karena ini konstanta, bisa pindah ke depan menjadi P kali sigma K sama dengan 1, di sini UK, di sini N. Jadi P-nya bisa bawa ke depan, nanti 3 bisa bawa ke depan. Kemudian ada sifat juga bahwa sigma pengurangan itu sigmanya bisa pecah ke keduanya. Ini boleh saya tulis kayak gini. Sigma K sama dengan 6 sampai 31 untuk 3K, min ya, dikurangi sigma K dari 6 sampai 31 juga untuk 2. Seperti ini. Yang 3 ini bisa dipindah ke depan, jadinya 3 sigma K dari 6 sampai 31 dari K dikurangi sigma K6 31 dari 2. Oke, kita hitung. Untuk yang ini ya, K 6 sampai 31, 3-nya ada di depan, kurung buka. Saat K-nya 6, ini jadi 6. Saat K-nya naik jadi 7, ini juga 7. Saat K-nya naik jadi 8, ini K juga 8. Dan seterusnya sampai K-nya berhenti di 31. Ini nanti kita hitung dengan rumus aritmatik ya. Kemudian untuk yang kedua, kita hitung nanti jadinya saat K-nya 6 dia tetap 2. K-nya 7 dia tetap 2. 2 terus. Tapi sebanyak berapa? Ini sebanyak, coba cari banyaknya suku berapa ini. Tadi apa rumusnya? Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. 31 dikurangi 6 berapa? Oke, 25 ditambah 1 26. Ini 26 suku. Baik, untuk 6 tambah 7 sampai 31 kita gunakan rumus aritmatik ya. Rumus aritmatik itu apa? Rumus aritmatik N per 2 A plus UN dikurangi, ini berarti tinggal 26 kali 2. Banyaknya suku ada berapa tadi? 26 ya. 26 dibagi 2. A-nya itu yang ini nih. Jadi ini A-nya, ini UN-nya. Kalau dari aritmatik itu ya, suku pertamanya itu 6, suku terakhirnya 31. Jadi 26, 6 ditambah 31. Dikurangi 52. Ini tinggal 13 dikali 31 ditambah ini 37. Ini kita hitung dulu nanti, terus dikurangi 52. Sama dengan 3 kali 481 dikurangi 52. Kemudian 481 dikali 3, 1443 dikurangi 52. Sama dengan 1391. Jadi memang kalau bentuknya berupa aritmatik seperti ini, kita bisa gunakan rumus aritmatik, yaitu Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Ini lebih cepat ya. Contoh ketiga, tentukan nilai dari sigma berikut. Pertama kita pecah-pecah dulu ini menjadi
sigma K sama dengan 1 sampai 9 dari K kuadrat, min sigma K sama dengan 1 sampai 9 untuk 5K, ditambah sigma K sama dengan 3, maaf, K sama dengan 1 sampai 9 dari 3. Kemudian nanti 5-nya bisa kita pindah ke depan, sama dengan sigma K sama dengan 1, 9K kuadrat dikurangi 5-nya ke depan ya, 5-nya ke depan sini, berarti 5 sigma K sama dengan 1 sampai 9 dari K saja, ditambah sigma K dari 1 sampai 9 dari angka 3. Ini kita hitung ya, ini kalau kita jabarin jadinya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sampai 9 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung repot sekali ya. Kemudian yang ini ya, 5 1 K-nya dari 1 sampai 9 ya, berarti K-nya 1 jadi 1, kalau K-nya 2 jadi 2, 3 jadi 3, dan seterusnya sampai 9. Ditambah 3, karena di sini nggak ada kaitannya sama K, 3 nggak ada K-nya ya, 3 tetap 3 terus, itu 3 kali 3 kali 3, maaf, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah seterusnya tambah 3, tapi sebanyak berapa nanti ini? 9 ya, 9 suku. Menjumlahkan kuadrat-kuadrat seperti ini bagaimana biar cepat? Maka tadi sudah saya tuliskan rumus kuadrat yang sering dipakai, yaitu salah satunya kuadrat. Rumusnya adalah untuk sigma I dari 1 sampai N untuk I kuadrat itu N plus 1, 2N plus 1 per 6. Kita ganti N-nya dengan angka ini, 9 ya. Berarti menjadi 9 kurung 9 tambah 1 kurung buka 2 kali 9 ditambah 1 dibagi 6 dikurangi 5 kali. Untuk yang 1, 2, 3 sampai 9 ini adalah bentuk yang bawah, yaitu I saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Itu tinggal masukin rumus ini ya. N plus 1 per 2. Berarti 9 tambah 1 bagi 2. Gunakan rumus aritmatik juga bisa. Ini sebenarnya aritmatik nanti. Kemudian untuk 3 ini ada 9 suku, tinggal 9 kali 3. Ini seperti contoh yang satu tadi, contoh pertama. Kita hitung sekarang 9 kali 10, ini 18 jadi 19 dibagi 6. Kemudian ini jadi 5 kali 9 kali 10 dibagi 2 ditambah 27. Berikutnya 9 dan 6 ya, kita coret, bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 2. Nah, yang 2 dicoret sama ini, dapatnya 5. 15 kali 19 dikurangi 2, saya coret sama ini aja, dapat 5. Berarti 25 kali 9 ditambah 27. Ini nilainya 285 ya. Untuk 25 kali 9 itu 225 ditambah 27. Kemudian hasil akhirnya adalah 87. Berikutnya contoh keempat, kita lihat batasnya 1 sampai 4. Ini kecil ya rentangnya, jadi lebih baik kita jabarkan aja satu-satu, nggak usah repot-repot pakai rumus. Langsung kita jabarkan satu-satu. Untuk A-nya 1 ya, untuk A-nya 1 dia menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 8 dibagi 6. Ditambah. Untuk A-nya 2 berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 8 dibagi 6. Untuk A-nya naik jadi 3 berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurangi 8 dibagi 6. Kemudian terakhir 4 berarti 4 kuadrat ditambah 2A dikurangi 8 dibagi 6. Kita hitung 1 kuadrat 1, 1 ditambah 2 itu 3, 3 dikurangi 8 itu min 5. 2 kuadrat 4, 4 ditambah 2 kali 2, 4, 8, 8 kurangi 8 itu 0. 9 ditambah 6 itu 15.
15 dikurangi 8, 7. 4 kuadrat 16. Maaf, ini bukan 2 kali A ya, harusnya 2 kali 4 ya. 16 ditambah 2 kali 4, 8 dikurangi 8 habis masih 16 per 6. Min 5 ditambah 7 itu 2. 2 ditambah 16 itu 18. Nilainya 3. Berikutnya tentukan nilai dari sigma berikut. Kalau kita lihat batasnya 1 sampai 50, namun bentuk yang di kanan seperti ini. Coba kita jabarkan, kelihatannya bisa saling mencoret ini ya. 1 per A, berarti kita mulai A dari 1 dulu ya. Ini jadi 1 per 1 dikurangi 1 per 1 tambah 1, 2. Ini yang pertama. Terus ditambah, sekarang A-nya naik jadi 2, ini jadi 1 per 2 dikurangi 2 tambah 1, 3. Lanjut, ini jadi 1, A-nya naik jadi 3 ya, A sepertiga dikurangi 1 per 3 tambah 1 itu 4. Ini berlanjut terus nih, sampai terakhir nanti berhenti di A-nya 50, yaitu 1 per 50 dikurangi 1 per 51. Perhatikan, ini ada yang sama ini, min setengah ditambah setengah nanti habis. Kemudian yang min sepertiga ditambah sepertiga habis. Yang ini akan habis sama yang di sini dan seterusnya sampai habis di ini ya. Ini nanti akan ada min seper 50 di sini dan akan habis. Maka yang tersisa hanyalah 1 per 1 dikurangi 1 per 51 seperti ini. Kalau disamakan penyebutnya menjadi 51, ini 51 dikurangi 1 atau 50 per 51. Ya, ini bentuk unik ya yang perlu saya kenalkan kepada kalian. Baik, ini adalah video yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini tentang nilai dari notasi sigma. Berikutnya akan saya bahas contoh ke-6 dan seterusnya untuk nilai dari notasi sigma dengan variasi soal yang lain. Tapi yang pasti konsep dasar ini dikuasai dulu ya, karena nanti untuk masuk ke contoh ke-6 dan seterusnya harus menguasai contoh 1 sampai 5 ini. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.